Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleha? Jawabnya, Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya anak soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, ada yang mau jawab pertanyaan Ustazah? Iya, pertanyaannya adalah, kalian sekolah di mana? Betul sekali anak soleha, kalian sekolah di SD Islam Terpadu Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, ayo kita sama-sama dengar ceritanya ya anak soleha. Abu Bakar As-Siddiq atau yang lebih dikenal dengan Abdullah bin Abu Quhafa lahir pada 573 Masehi. Beliau adalah khalifah pertama dan juga mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat itu bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama kalian. Oleh karena itu, teladanilah dua orang sepeninggalku, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab." Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sosok yang bijaksana. Beliau juga adalah orang yang ilmunya luas serta mendalam. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah pejuang yang tinggi di awal-awal dakwah Islam. Karena kita belajarnya di rumah, apakah kalian pernah melihat vas bunga di ruang tamu? Ataukah vas bunga di ruang keluarga? Apakah kalian tahu seperti apa bentuk vas bunga itu? Jadi anak soleha bisa lihat contoh gambarnya di halaman 68 ya. Iya, jadi kita ketahui dulu apa sih sebenarnya vas bunga itu. Vas bunga atau yang lebih dikenal dengan tempat bunga atau pot bunga terbuat dari tanah liat atau gerabah serta plastik. Lalu yang kedua, bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk kotak, ada pula yang berbentuk seperti guci. Kemudian warnanya pun beraneka ragam. Ada yang berwarna hijau, kuning, ataupun kombinasi warna-warna lainnya. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat vas bunga, ada bahan alam yang dapat kita gunakan untuk mempercantik vas bunga tersebut, yaitu biji-bijian. Nah, di sini Ustazah sudah sematkan ya berbagai macam biji-bijian seperti kacang hijau, kacang tanah, jagung kering, gabah, kacang merah, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah paham, kita masuk di tugas. Anak soleha silahkan menggambar satu buah vas bunga di kertas HVS atau di buku gambar kalian. Silahkan hias vas bunga tersebut, boleh menggunakan krayon, pensil warna, ataupun biji-bijian. Contohnya ada di halaman 70 atau anak soleha bisa berkreasi sendiri ya. Pengumpulannya itu 1 minggu dan sudah disematkan di video ini. Selain vas bunga, apakah kalian pernah melihat meja, kursi, dan lemari di rumah kalian? Kira-kira kalau untuk mengukur tinggi dan lebar benda-benda tersebut, apakah kita masih menggunakan penggaris? Tentu saja tidak ya, anak soleha. Kita akan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan meteran. Nah, untuk mengetahuinya, silakan simak penjelasan berikut ini. Jadi, 1 meter itu sama dengan 100 cm, 0,5 meter sama dengan 50 cm. Nah, kita simak ya baik-baik contohnya. Aku memiliki meja belajar yang tingginya 100 cm. Apabila diukur menggunakan meteran, kira-kira tingginya berapa ya? Nah,
Tadi pernyataannya 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter itu setara dengan 100 cm sehingga tinggi mejanya adalah 1 meter. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, hari ini kita akan review kembali pembelajaran kita mengenai pengamalan sila pertama Pancasila. Coba anak soleha tuliskan gambar mana sajakah yang termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Materi kita yang terakhir, kalian boleh buka bukunya halaman 82. Kita akan belajar mengenai ungkapan meminta pertolongan atau bantuan. Nah, ada pun contoh ungkapan meminta pertolongan atau bantuan. Yang pertama, Aisyah, bantu saya membersihkan kelas. Lalu yang kedua, bolehkah saya meminjam pensilmu? Lalu yang ketiga, tolong bantu saya menyusun buku ini.